Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu tayangan video ini. Tentu kalian sudah tahu ya, ini berupa pasar. Ada yang tahu pasar apa? Kalau kalian jeli, tadi sebelum masuk pasar ada tulisannya loh di depan. Iya, ini adalah Pasar Tanah Abang yang merupakan pasar besar di Jakarta. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pasar, tentang definisinya, syarat-syarat terjadinya pasar, jenis-jenis pasar, dan sebagainya. Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari tentang pasar anak-anak? Pembahasan yang pertama mengenai pengertian pasar. Pasar diartikan sebagai tempat penjual dan pembeli bertemu. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, yaitu transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli. Sedangkan syarat terbentuknya pasar ada 4, yaitu A. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. B. Terdapat penjual dan pembeli. C. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan D. Adanya komunikasi antara penjual dan pembeli. Inilah gambarannya. Itu ada barang yang dijual, ada penjualnya, ada pembeli, ada interaksi di antara mereka, misalnya tawar-menawar, dan akhirnya deal. Sepakatlah mereka untuk jual beli. Keterangan, barang atau jasa yang diperjualbelikan bisa hanya berupa contoh atau sampel saja, jadi tidak harus ada di depan mata. Kemudian, pertemuan antara penjual dan pembeli bisa secara langsung maupun tidak langsung, misalnya menggunakan media alat komunikasi seperti HP dan lain-lain. Fungsi pasar ada 3, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Yang pertama, fungsi distribusi atau penyaluran. Dalam hal ini, pasar berfungsi untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Pasar berfungsi untuk mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. 3. Fungsi promosi. Pasar berfungsi untuk memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Marilah kita bahas jenis-jenis pasar. Pasar itu ada berbagai macam jenis jika dilihat dari berbagai macam hal. Nanti kita akan membahas jenis-jenis pasar. A. Menurut wujudnya. B. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. C. Menurut luas jaringan distribusi. D. Menurut waktu penyelenggaraannya. Dan E. Menurut organisasi atau strukturnya. A. Menurut wujudnya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Yang pertama, pasar konkret, yaitu pasar yang semua unsur-unsur pasarnya meliputi penjual, pembeli, dan barang atau jasa yang diperjualbelikan ada di satu tempat. Jadi mereka bertemu langsung di situ. Kemudian yang kedua, pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak bertemu langsung di dalam pasar, tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan biasanya sudah diketahui betul oleh pembeli. Nah, ini adalah contoh pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret itu contohnya seperti pasar tradisional, warung, supermarket, mall, dan sebagainya. Tentu sudah tidak asing bagi kalian ya.
Kemudian contoh pasar abstrak yaitu toko online, di mana antara penjual dengan pembeli tidak bertemu langsung, tetapi menggunakan media seperti HP dan lain sebagainya. Wujudnya bisa berupa marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, atau berupa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Siapa yang pernah jual beli online? Di Merauke ada banyak grup jual beli online loh. Yang belum pernah mencoba, silakan bisa mencobanya ya. Ini contoh pasar konkret berupa pasar tradisional yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari. Kemudian yang di sebelah itu adalah contoh pasar abstrak yang berupa pasar saham. Jadi pasar saham juga merupakan contoh dari pasar abstrak. Kemudian yang B, menurut barang yang diperdagangkan, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Yang pertama, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya, pasar ikan, buah-buahan, supermarket, mal, dan lain-lain. Yang kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, pasar tenaga kerja, pasar modal, dan lain-lain. Jadi pasar modal selain merupakan pasar abstrak juga merupakan pasar barang produksi ya. Supermarket yang menjual barang keperluan sehari-hari merupakan pasar barang konsumsi. Sedangkan pasar tenaga kerja merupakan pasar barang produksi. Inilah kemegahan gedung Bursa Efek Indonesia yang menjual saham atau modal. Tadi sudah Bu Guru jelaskan bahwa pasar saham atau modal merupakan contoh pasar barang produksi. Lanjut bagian C. Menurut luas jaringan distribusi, pasar dibedakan menjadi 4, yaitu pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Yang pertama, pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. 2. Pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara, penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. 3. Pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan, misalnya kawasan Asia Tenggara. Lalu contoh yang lain adalah kawasan Eropa dan lain-lain. 4. Pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Sekilas gambaran dari keempat jenis pasar tersebut: pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Contoh pasar setempat adalah pasar Wamanggu di Merauke, pasar Klewer di Solo, dan pasar Beringharjo di Yogyakarta. Contoh pasar nasional, yang pertama Batik Bogor, yang pemasaran produknya sudah mulai menjangkau ke seluruh Nusantara. Sedangkan contoh yang kedua adalah produk makanan dari suatu perusahaan yang sudah lama beredar di Nusantara. Tentu kalian juga sudah tidak asing dengan barang-barang tersebut kan? Contoh pasar regional Asia Tenggara. Ayo, kalian hafal tidak?
negara mana saja yang tergabung dalam ASEAN? Jika belum, pelajari ya. Dan ini adalah contoh produk di pasar regional Asia Tenggara berupa barang elektronika dan otomotif. Contoh pasar internasional. Wah, ternyata batik Indonesia sudah diminati oleh orang Eropa dan Afrika ya. Dan sebelah itu adalah salah satu produk yang sudah go internasional berupa otomotif. Lanjut bagian D. Menurut waktu penyelenggaraannya, pasar dibedakan menjadi 4, yaitu pasar harian, pasar pekanan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Marilah kita bahas satu persatu. Sesuai dengan namanya, pasar harian adalah pasar yang melakukan kegiatan setiap hari. Pasar pekanan adalah pasar yang dilaksanakan setiap sepekan sekali. Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Dan pasar tahunan tentu saja adalah pasar yang diadakan setahun sekali. Sekilas tentang pasar harian, pasar pekanan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Ini adalah pasar harian yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari berupa sayuran dan pakaian. Contoh pasar pekanan adalah pasar mingguan di daerah Cikidang dan juga pasar hewan yang buka setiap pekan sekali. Contoh pasar bulanan yang ada saat para buruh gajian. Mereka biasanya menjajakan barang dagangannya di sekitar lokasi pabrik. Contoh pasar tahunan adalah pasar sore Ramadan yang menjual makanan dan minuman untuk berbuka puasa, pasar malam Sekaten di Yogyakarta, Pekan Raya Jakarta, dan lain-lain. Menurut organisasi atau strukturnya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Berarti dalam pasar itu, banyak penjual yang menjual barang dagangan yang sama. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana penjual atau pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Keterangan. Pasar persaingan tidak sempurna bisa terjadi di antaranya karena hanya terdapat satu penjual, sedangkan jumlah pembelinya banyak, sehingga penjual tersebut bisa menentukan harga barang atau jasa produknya. Hal ini disebut dengan monopoli. Beberapa bidang ekonomi hanya boleh diusahakan oleh negara dengan tujuan agar kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi dengan baik. Contohnya, listrik, BBM, dan kereta api. Kadangkala yang memonopoli perdagangan adalah dari pihak pembeli. Misalnya, saat penjajah Belanda menetapkan aturan bahwa semua hasil rempah-rempah dari bangsa Indonesia harus dijual kepada Belanda dengan harga yang telah ditentukan oleh Belanda. Ini adalah contoh pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar tekstil, di mana di pasar tersebut banyak penjual yang menjual barang yang sama, yaitu berupa tekstil. Sedangkan contoh pasar persaingan tidak sempurna adalah PT Pertamina, PT PLN, dan PT KAI. Tentu kalian sudah tahu semua PT itu kan? PT Pertamina menjual BBM, PT PLN melayani jasa listrik, dan PT KAI melayani jasa transportasi.
Karena sebagai satu-satunya penjual, maka PT PLN, PT KAI, dan PT Pertamina bisa menentukan harga pada konsumen. Nah, demikianlah tadi pelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Insya Allah akan kita lanjutkan pembelajaran kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.